Ternyata dalam membuat susu formula untuk anak tidak diperbolehkan dengan menggunakan air dispenser karena dapat membuat anak menjadi mencret akibat kuman. Halo Bunda cerdas semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya Bun. Amin. Di video kali ini Mama Epan akan membahas beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membeli atau memberikan susu formula terhadap anak. Jadi untuk bunda-bunda semua yang mau menjadi ibu muda, ibu baru ataupun ibu lama juga nih yang akan memberikan susu formula terhadap anak-anak bunda. Jadi perlu banget pantengin video ini, tonton sampai habis ya Bun, karena banyak banget info penting di dalam video ini seputar dengan susu formula. Jadi untuk bunda semua jangan sampai melakukan hal ini karena hal ini fatal untuk anaknya. Jadi bunda harus paham dulu ini. Oke Bun, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dukungannya ya Bun dengan cara klik tombol subscribe lalu like, jangan lupa di share ya Bun. Karena di luar sana banyak banget bunda-bunda semua termasuk kita nih Bun yang mencari info penting seputar dengan anak-anak nih, apalagi kesehatan anak-anak. Jadikan share kita ini salah satu amal jariah kita ya Bun. Dan untuk bunda semua yang masih ada pertanyaan silakan jawab di kolom komentar apa itu pertanyaan bunda. Nanti akan saya jawab satu persatu Bun. Hindari 10 hal ini saat berikan susu formula untuk anak. Tidak semua ibu bisa memberikan ASI atau air susu ibu secara eksklusif untuk bayinya. Ada yang terpaksa untuk memberikan susu formula karena berbagai macam alasan, baik faktor anaknya ataupun faktor ibunya. Tapi sayangnya tidak banyak informasi tentang cara memberikan susu formula yang tepat untuk si kecil. Hal ini tentu bisa menyebabkan ibu merasa stres. Terlebih lagi jika sebelumnya ibu sudah tertekan karena mengalami masalah menyusui. Bila ibu memberikan susu formula ke si kecil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ibu saat menyiapkan susu agar si kecil dapat menerima nutrisi yang optimal dari susu formula. Berikut ini adalah 10 hal yang harus dihindari saat ibu akan memberikan susu formula kepada si kecil. Yang pertama, jangan menggunakan air mineral dari dispenser untuk membuat susu formula. Masih banyak orang tua menggunakan air mineral yang berasal dari dispenser untuk membuat susu formula. Hal ini sangat tidak disarankan karena air panas dispenser seringkali tidak mencapai 70 derajat Celcius. Sedangkan banyak ahli yang menyarankan kalau susu formula harus diseduh dengan air matang yang sudah dipanaskan sampai dengan 100 derajat Celcius, lalu didinginkan sebentar sampai mencapai 70 derajat Celcius. Tujuannya apa sih? Tentu agar bakteri yang mungkin ada di dalam susu formula mati dan tidak membahayakan si kecil. Jadi sebaiknya gunakan air yang mendidih yang direbus secara manual di atas kompor ya Bun. Yang kedua, jangan memanaskan susu formula dengan menggunakan microwave. Ada nggak yang sering memanaskan ulang susu formula agar si kecil bisa minum susu dalam suhu yang hangat? Hal ini boleh saja dilakukan, tapi jangan pernah memanaskan botol susu si kecil di dalam microwave. Microwave tidak mampu memanaskan susu secara merata dan bisa menciptakan area panas tertentu di dalam susu. Area panas ini bisa membakar lidah bayi loh Bun. Biarpun banyak yang mengakalinya dengan mengkocok susu sebelum diberikan ke bayi, akan lebih baik jika kita menghindarinya Bun. Yang ketiga, jangan memodifikasi cara pembuatan susu formula. Di setiap kemasan susu formula pasti terdapat instruksi penyajiannya. Instruksi ini harus kita ikuti dengan seksama setiap kali menyiapkan susu formula. Cara menyiapkan susu biasanya bervariasi antara merek dan produk satu sama lain.
Jadi selalu periksa instruksi penyajian sebelum membuat susu ya bun. Pastikan takaran susu dan air tepat, tidak kurang atau tidak lebih. Bila ibu menambahkan terlalu banyak air sangat membuat susu, si kecil tidak akan mendapatkan cukup nutrisi. Sebaliknya, jika air yang digunakan terlalu sedikit, si kecil bisa berisiko mengalami dehidrasi. Demi kesehatan si kecil, ibu harus mengikuti instruksi yang tepat. Kecuali bila dokter anak menyarankan cara lain untuk membuat susu formula karena dilatar belakangi oleh kondisi medis tertentu. Ingat ya bun, bunda juga tidak boleh menambahkan apapun ke dalam susu bayi hanya karena mendengarkan saran dari teman ataupun keluarga. Banyak loh yang menyarankan untuk menambahkan sereal ke dalam susu bayi karena konon katanya bisa membuat si kecil tidur lebih lama. Tapi tahukah bunda, bayi yang tertidur lama dan lebih dalam beresiko mengalami SIDS daripada bayi yang menjalani pola tidur normal. Yang keempat, jangan terlalu lama mendiamkan susu yang sudah disiapkan untuk si kecil. Botol susu formula bisa menjadi tempat pertumbuhan bakteri berbahaya. Bahkan bakteri dari liur bayi bisa berkembang biak di dalam botol susu loh bun. Bila si kecil tidak menghabiskan susunya, WHO merekomendasikan untuk membuang susu tersebut setelah 2 jam. Ibu juga harus perhatikan jika ibu membawa air yang telah dididihkan untuk membuat susu formula selama lagi traveling. Sebaiknya buang air tersebut bila tidak digunakan setelah 24 jam. Yang kelima, jangan memberi susu formula terlalu banyak. Bila si kecil sudah berhenti minum susu, ibu bisa ambil botol susu tersebut dari mulutnya. Meskipun belum bisa bicara, si kecil bisa memberitahu kita kapan ia kenyang dan kapan ia lapar. Jadi, coba amati dan pelajari tanda-tanda kapan si kecil lapar dan kapan si kecil udah kenyang ya bun. Yang keenam, jangan biarkan si kecil tidur sambil minum susu. Bayi yang dibiarkan minum susu selama tidur tanpa pengawasan bisa beresiko mengalami tersedak. Selain itu, minum susu sambil tidur juga bisa menyebabkan kerusakan gigi pada si kecil loh bun. Hal ini mungkin terjadi karena saat tidur susu akan terus menetes ke mulut dan menggenang di sekitar gigi. Yang ketujuh, pastikan untuk menggunakan air dengan suhu 70 derajat Celcius. Untuk melindungi si kecil, bunda harus menggunakan air yang dididihkan secara manual dengan kompor. Lalu didinginkan air tersebut hingga suhunya mencapai sekitar 70 derajat Celcius, sesuai dengan rekomendasi WHO. Untuk mencapai suhu tersebut, air mendidih bisa didiamkan kurang lebih dari sekitar 10 menit, atau bisa juga didinginkan dengan cara meletakkan botol susu di bawah air mengalir, sehingga suhunya cepat turun dan aman untuk diberikan kepada si kecil. Yang ke-8, selalu awasi si kecil saat minum susu dari botol. Jangan pernah biarkan bayi menyusu sendiri karena ia beresiko mengalami tersedak ya bun dan berakibat fatal untuk si kecil. Yang ke-9, jangan hangatkan susu formula lebih dari 10 menit. Sebagian besar bottle warmer yang ada di pasaran biasanya akan otomatis mati setelah menghangatkan botol susu selama 10 menit. Bila ibu menghangatkan botol secara manual, pastikan untuk mengangkat botol susu dari sumber panas dalam 10 menit. Jika kita membiarkan botol susu dipanaskan lebih dari 10 menit, ini akan membuat bakteri berkembang biak di susu formula dan bisa menyebabkan diare pada si kecil. Yang ke-10, jangan mencampur susu formula dengan ASI. Yang tidak kalah penting, ASI tidak boleh banget dan sangat dilarang dicampurkan. ASI tidak boleh diberikan dengan cara dicampur ke susu formula. Bila ibu ingin memberikan ASI dan susu formula, alangkah lebih baiknya berikan ASI lebih dahulu ke si kecil secara terpisah. Jika benar ASI bunda kurang sedangkan si anak masih menginginkan untuk minum susu lagi, sedangkan ASI bunda itu udah seret, lalu baru berikan susu formula ya bun. Jadi susu formulanya itu hanya untuk menambahkan kenyang si kecil aja. Tetapi kalau ASI bunda udah cukup, alangkah lebih baiknya ASInya aja bun.
Karena makanan terbaik ataupun asupan terbaik untuk bayi itu hanya ASI, yaitu adalah air susu ibu. Tetapi susu formula juga banyak banget kandungan vitamin, kandungan penting untuk tumbuh kembang si kecil ya bun. Untuk sebagian besar bunda, susu formula mungkin bukan menjadi pilihan pertama. Memang memberikan si kecil ASI dianggap lebih baik. Tapi kalau bunda tidak berhasil menyusui si kecil dengan ASI, jangan berkecil hati, jangan stres, jangan menjadi baby blues dan yang lainnya. Yang terpenting bunda bisa memenuhi kebutuhan bayi dan menunjukkan cinta tiap kali menyusuinya, baik dengan ASI ataupun susu formula ya bun, baik dari botol ataupun dari payudara bunda semua. Karena yang paling pentingnya itu adalah cinta kasih dari bundanya terhadap si kecil. Oke bun, sekian dulu penjelasan dari Mama Epan. Untuk bunda yang masih ada pertanyaan ataupun masih bingung ataupun ingin dijelaskan ataupun direviewkan apa aja, silakan jawab di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu atau akan saya buatkan videonya secara langsung bun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.